sabiqum bil khairati biidznillah. Kita menjadi pelomba dalam perbuatan yang baik dengan izin Allah. Ketika kita mendapatkan tunjuk dari Allah kan ada 3, ya. Ada yang menolak, ada yang apa? Setengah-setengah. Muqtasid, betul. Ada yang sabiqum bil khairati biidznillah. Nah, kita harus pilih yang 3 ini. Nah, ini bisanya menjadi sabiqum bil khairat, sabik, pelomba. Itu mengatasi malas ini. Mari kita menggerakkan Islam, ya, menggerakkan kita untuk taqarrub kepada Allah, mengatasi malas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallahul wahidul qahhar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi masabihil urar, amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah pengajian Sabtu pagi rahimakumullah yang kami hormati, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala rahmat, karunia, pertolongan Allah, sehingga pada hari ini, Sabtu pagi ini, kita bisa hadir di aula PBM dalam keadaan sehat. Semoga Allah selalu memberkahi kita semua. Amin. Tadi malam sudah melihat debat. Seumpama seperti itu, kita besok bahagia. Kita bahagia. Ada yang akan memberi makan kepada anak-anak kita. Sekolah makan siang. Wah, senang tenan. Betul-betul program-program mereka itu bisa terlaksana dengan baik. Amin dan telunjuk rasa dino masalah. Pagi hari ini saya akan melanjutkan apa yang telah kami sampaikan pada Sabtu selapan yang lalu tentang masalah syirik sebabnya. Di antara syirik yang 6 itu ada syirik sebab. Syirik sebab adalah yang menyatakan bahwa alam dan segala sesuatunya itu tidak ada yang menciptakan, ya. Allah tidak menciptakan langit dan tidak menciptakan bumi, tapi kejadian itu karena sebab dan akibat. Ya, teori-teori tentang kejadian alam semesta ini. Kemudian juga tidak ada namanya takdir. Takdir itu sebab akibat. Karena sakit, ya
kemungkinan kemudian bisa sehat atau tidak sehat karena diobati, kemudian yang tidak berhasil kemudian meninggal, yang berhasil juga menjadi sembuh. Itu sebab akibatnya. Maka di antara penyebab dari manusia menjadi jauh dari Allah adalah merasa bahwa manusia itu, kita itu menjadi nomor satu di dunia ini. Kita ini menjadi nomor satu. Sedangkan kita adalah di bawah kekuasaan Allah. Di surah Al-Baqarah, inni ja'ilu fil ardi khalifah. Khalifah itu artinya pengganti. Nomor satunya Allah, manusia sebagai pengganti. Pengganti yang diberi tugas untuk menjaga bumi ini agar tetap baik dan juga meningkatkan agar bumi ini menjadi lebih baik. Jadi bukan nomor satu. Karena kemudian nomor satu, maka manusia menjadi sembrono dan menjadi sombong. Maka ada istilah orang-orang yang agnostik. Orang-orang agnostik itu orang yang tidak diketahui dan tidak dapat mengetahui tentang Allah. Ya, itu di bawahnya ateis. Ya. Menyatakan seorang agnostik itu tidak sepatutnya seseorang itu menyatakan dirinya tahu atau percaya kepada sesuatu yang mana dirinya tidak memiliki dasar ilmiah untuk mengaku tahu dan percaya. Nah, ini kata-kata dari Thomas Henry Huxley. Ini ahli biologi. Ya. Jadi dia ahli biologi menyatakan bahwa tidak sepatutnya manusia itu menyatakan tahu dan percaya, sebab tidak ada dasar ilmiah untuk mengaku tahu dan percaya. Jadi mereka memang tidak mempercayai kepada hal-hal yang gaib. Ya. Karena memang hal yang gaib ini tidak bisa diselidiki atau dasar yang ilmiah. Semua yang ilmiah itu keduniawian. Maka di dunia ini dia hanya percaya itu atomistik, sesuatunya itu sudah terjadi antara sebab dan akibat, terus begitu terus. Sedangkan kita mengetahui bahwa Al-Quran itu di surah Al-Baqarah ayat yang pertama, Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi.
wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi percaya yang gaib, ya, yang gaib. Karena apa? Karena itulah, ya, keimanan kepada Allah, iman kepada yang gaib, iman kepada malaikat-malaikat Allah, itu juga hal yang gaib. Tapi pernah, ya, di suatu saat Rasulullah, ya, didatangi yang serba putih, ya, memberikan pertanyaan tentang iman, Islam, dan apa? Ihsan. Nah, itu malaikat Jibril yang cara wayange ngejo watah, ya, memperlihatkan, ya. Ini sesuatu yang gaib, ya. Yang gaib yang dipercaya secara keimanan dan secara hati. Mengapa, ya, seseorang itu percaya kepada Allah yang gaib? Itu karena memang sudah fitrah, ya. Fitrah manusia itu percaya kepada yang gaib. Al-waladu yuladu alal fitrah. Manusia itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, ya, percaya kepada Allah. Kemudian dalam menuju kepada kepercayaan kepada Allah, nah, Rasulullah menyatakan fa'abawahu, maka di tangan kedua orang tuanya itu ayyuhawidanihi, apakah dia menjadi Yahudi, au yunassironihi, atau dia menjadi Nasrani, au yumajjisanihi, atau jadi Majusi. Tapi intinya percaya kepada Allah, fitrahnya Islam. Tapi kemudian orang tuanya yang bisa menjadikan dia itu ya percaya kepada Allah, tapi musyrik kafir, yaitu Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Tapi fitrah, fitrah itu merupakan kepercayaan kepada Allah. Kemudian kepercayaan kepada Allah itu juga bisa terlihat dari keteraturan alam semesta ini. Alam semesta ini kan teratur, ya. Bumi berputar pada sumbunya. Bumi berputar mengelilingi apa? Matahari. Di bumi ada bulan yang juga mengelilingi bumi. Teratur sekali. Dengan rotasi bumi, maka kemudian ada siang, ada malam. Ini teratur. Apa yang teratur itu lalu tidak ada yang mengatur? Teratur sekali. Ya, seandainya bumi ini tidak rotasi, yang panas-panas terus, yang malam dingin terus, tidak bisa manusia hidup. Ya, diatur. Kemudian ada musim, meskipun sekarang ini seharusnya hujan, kok masih kemarau. Ini adanya musim, ya, teratur. Binatang-binatang yang dikutuk oleh Allah diberikan kulit yang apa? Tebal, sehingga dia akan bisa mengatasi suhu dingin di kutub. Yang di daerah panas ada binatang unta,
yang kuat, dan dia bisa minum yang di kantongnya minuman itu bisa 20 liter air, sehingga selama perjalanan dia bisa tidak minum secara langsung, tapi dalam kantong minumannya dia sudah menyediakan minuman. Ini teratur Allah ini, yang tidak mungkin keteraturan ini tidak ada yang mengatur. Ini percaya kepada dalam diri kita aja ya teratur. Mengapa ada jantung yang tidak usah kita suruh bergerak, sudah dibuat dengan saraf-saraf yang bergerak sendiri. Apalagi menurut penyelidikan, saraf di otak kita itu melebihi jumlah bintang. Ya, di otak kita itu sangat saraf-saraf kecil yang hebat sekali, yang kita bisa berpikir, bisa menggerakkan tangan, ya, bisa melihat, bisa mencerna situasi. Ini semua alam ini sangat teratur. Tidak mungkin tidak ada yang mengatur ini. Kemudian karena itu maka ada yang ketiga menurut Al-Kindi ini, ya. Ada wajibul wujud. Ada yang wujud, yang wajib, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajib ada yang mengatur ini. Wajib ada yang mengatur dunia yang kita diami ini, yang sangat indah, sangat elok, dan sangat hebat, yang memberikan dukungan yang sangat banyak dalam kehidupan manusia. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang telah menjadikan apa saja yang ada di bumi ini jami'a, semuanya untuk manusia. Silahkan ya, mengelola, menikmati apa yang ada di dunia ini. Ini Allah, wajib. Allah itu ada, tidak mungkin ada sendiri. Ada, wajibul wujud, pasti wajib, ya. Harus ada, ya. Maka kemudian di ayat Allah surah apa ini ya? Surah Al-A'raf ayat 172, ayatnya begini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh akhadha rabbuka mim bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka. Wa ashhadahum ala anfusihim, dan mohon mengambil kesaksian kepada jiwa-jiwa mereka dulu, ya, dulu. Ya. Alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Nah, ini dulu kita masih disulbi, ya. Alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu, maka kita menjawab, bala syahidna, betul, Engkau Tuhan kami dan kami menjadi saksi. Antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin.
kami lakukan yang demikian ini agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap keesaan Tuhan. Nah, jadi sejak kita masih di alam ruh itu kita sudah bersaksi bahwa Allah adalah Tuhan kita. Kemudian apa yang menyebabkan kemudian manusia itu menjadi tidak percaya kepada Tuhan, kepada Allah? Yang pertama syirik, sudah kami sampaikan Sabtu yang lalu. Kemudian yang kedua yang dinamakan ilhad. Ya. Ilhad itu menyimpang dari kebenaran. Penyimpangan dari kebenaran adalah menafikan sifat-sifat Allah, menjadikan seperti tidak percaya kepada sifat-sifat Allah. Ilhad. Dalam surah Az-Zumar, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa kana Allahu ala kulli syai'ir raqiba. Keadaan Allah itu atas segala sesuatu raqiba. Apa? Mengawasi. Ketika menafikan perasaan diawasi oleh Allah, maka itu ilhad. Ya. Karena kemudian manusia istilahnya ya sakar PDW, karena merasa tidak diawasi oleh Allah. Ini ilhad. Ya. Dan inilah yang terjadinya degradasi, ya toh, dalam kehidupan manusia itu karena itu tadi, ya. Karena tidak merasa diawasi oleh Allah, sehingga ya, sekarang ini banyak kejadian-kejadian yang tidak benar, ya, korupsi meningkat. Itu karena merasa tidak diawasi oleh Allah. Yang ngawasi siapa? Yang ngawasi inspektor. Ya, inspektor yang mengawasi. Sehingga ketika nanti ada pemeriksaan, wah, ditoto sing tilik-tilik supaya api sehingga tidak terjadi apa temuan-temuan. Saya bersama Pak Imron ini dulu ketika masih aktif, kalau mau ada pemeriksaan dari Jakarta, lembur sewengi memperbaiki administrasi, jangan sampai ada temuan-temuan. Neng ya wis dingenekke ya ana temuan. Nah ini ya. Jadi kalau merasa diawasi oleh Allah, pasti tidak akan apa? Tidak akan menyeleweng, tidak ilhad, ya, tidak menyimpang dari kebenaran.
Ketika seorang itu menyimpang dari kebenaran karena merasa jauh dari Allah. Seorang pencuri ketika mencuri, dia tidak iman kepada Allah. Itu Rasulullah bersabda demikian dalam satu hadis. Seorang pencuri ketika mencuri tidak iman kepada Allah. Ya, karena merasa tidak diawasi oleh Allah. Ini yang sering kemudian kalau itu terus menerus ya, maka akan menjadikan semakin jauh kepada Allah. Kemudian mengapa pengawasan atau muraqabah dari Allah itu tidak dirasakan oleh manusia? Ya, tiada lain karena kebutuhan untuk mencukupi keduniawian. Duniawi ini yang menyebabkan seseorang berani nekat untuk berbuat menyimpang dari kebenaran. Kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya fisik, ya, harta, kemudian jabatan yang sekarang ini sedang mencari ya, jabatan itu jadi caleg. Panjenengan sudah bisa melihat gambar-gambar di jalan-jalan. Itu kalau tidak hati-hati akan menyimpang dari kebenaran ya. Maka dalam hal ini kita harus berhati-hati merasa kita diawasi oleh Allah. Kemudian yang kedua, mengapa merasa jauh dari Allah? Rasulullah bersabda, idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kamu itu tidak punya malu, kerjakan apa yang kamu mau. Malu, malu al-haya'u minal iman. Ini bukan hadis kalau al-haya'u minal iman ya, kalau di dalam tastahi fasna masita itu hadis. Malu ya. Seorang yang tidak punya rasa malu ya sudah, apa saja dikerjakan. Maka rasa lingsem malu ini merupakan kekuatan yang hebat dalam diri manusia untuk tidak berbuat yang tidak baik. Ini al-haya. Malu yang mungkin ya itu dikerjakan oleh manusia, itu malu kalau dilihat oleh manusia yang lain. Iki ya wis apik. Kita melihat kalau atau mungkin kita merasakan kalau mau melakukan hal yang buruk kan menga-mengo. Ana wong ngerti ora ya iki. Ana wong sing sehingga kemudian apa? Kita merasa malu untuk mengerjakan. Apalagi sekarang ada direkam ya. Iya. Ada seorang makan dengan berdiri, dia ustadz direkam, ini ustadz saja makan dengan apa? Berdiri. Malu. Ada
pimpinan partai cerita masalah sholat. Malu. Karena apa? Karena ternyata direkam dan sekarang tersiar. Berbagai tanggapan. Ada yang pidato pakai dasmu. Ya, ini harusnya malu. Malu berkata atau berbuat yang tidak sesuai dengan tuntunan ya, kesusilaan maupun tuntunan mengenai masalah agama. Ini. Maka marilah perasaan malu yang dilihat orang ini kita tingkatkan malu kepada Allah. Yang Allah mengetahui semua yang kita kerjakan. Malu. Meskipun orang lain tidak ada yang mengetahui. Al-haya, malu. Ini yang banyak hilang. Akhirnya lalu tidak malu-malu lagi. Kemudian malu itu bisa hilang ketika bersama-sama mereka melakukan hal yang sama dan itu menyimpang dari kebenaran. Ya istilahnya no korupsi kok berjamaah ya. Ini mengapa berani korupsi ya bareng-bareng. Rapopo biasa. Korupsi sama-sama. Di suatu pulau di Inggris katanya ada pulau nudis. Pulau apa? Telanjang. Kabeh Buddha dadi wis ora ana rasa isin kabeh. Ini ya, ini yang kita harus berhati-hati. Karena apa? Karena malu itu degradasi menurun itu karena lingkungan. Karena lingkungan. Panjenengan kalau di rumah ora tahu dahar kanthi jegang. Ning dalam bareng-bareng was jegang rapopo. Kabeh do jegang. Akhirnya jegang tidak malu lagi. Karena apa? Karena semua mengerjakan. Omongan jorok kalau di rumah tidak berani, tapi ketika bersama teman-teman dan omongannya jorok kabeh, itu ya. Panjenengan yang suka bola, sepak bola, nendang meleset tuh, wabeh ngelok ke orang ngelok ke tendangannya, ngelok ke wongi, semuanya ngelok ke rasanya rapopo. Karena apa? Orang banyak mengerjakan. Maka disinilah ya, bahwa Pak Haidar mengatakan kita harus kiprah tindakan secara nyata dalam kehidupan ini untuk agar masyarakat ini tetap baik. Ini tetap baik, berdakwah yang baik, perilaku yang baik. Karena perilaku yang buruk yang dilakukan bersama-sama itu akan kemudian tidak merasa malu lagi. Itu yang kedua. Syirik, ilhad. Kemudian yang menjauhkan kita dari Allah adalah nifaq. Munafik. Nifaq.
perasaan munafik. Karena apa? Munafik dalam kehidupan ini sering terpaksa atau dipaksa, tapi kita tidak berani untuk apa? Untuk menghindarkan diri. Munafik artinya di suatu saat kita benar, tapi di suatu saat berbuat yang apa? Maka nifak dalam masalah keimanan ini harus betul-betul kita jaga, karena akan membuat tauhid kita menjadi apa ya? Menjadi tercemar. Ya, tercemar karena nifak ini, karena perasaan munafik ini. Ya, percaya kepada Allah. Dulu sudah dalam Sabtu yang lalu masih percaya kepada apa? Keris, masih percaya kepada neton, masih percaya kepada apa? Tatoyur. Ini nifak, munafik. Itu dalam kepercayaan. Kemudian munafik juga dalam masalah mentaati hukum-hukum Allah. Yu'minu bi ba'din wa yakfuru bi ba'din. Iman kepada sebagian petunjuk Allah, tapi kufur dengan petunjuk yang lain. Artinya seorang manusia yang kalau petunjuk itu menguntungkan dirinya, dia laksanakan. Tapi ketika petunjuk itu tidak menguntungkan kepada dirinya, maka kemudian tidak mau mengerjakan. Dagang, yang penting badan, selesai. Oh, ora oleh lho kuwi riba. Ora peduli. Yang penting mendapatkan keuntungan. Itu namanya mengelabui konsumen. Tidak penting. Yang penting mendapatkan keuntungan. Jadi dalam mentaati Allah itu ada yang taat, ada yang tidak taat. Ini nifak. Maka yang harus kita kerjakan adalah istiqomah, lurus. Apapun yang terjadi, senang atau tidak senang, untung atau tidak untung, kita mentaati aturan-aturan Allah. Ini ya. Maka ketika kita itu menghindari nifak, maka harus kita merasa ya, ini ada perkataan dalam kita supaya tidak nifak itu adalah merasa senang ketika mengerjakan kebenaran, merasa senang ya, ketika kebenaran ya. Kemudian biasa melakukan kebenaran dan memilih jalan yang benar dalam
kehidupan ini. Yang pertama itu merasa senang dengan kebenaran. Sebab ketika melaksanakan kebenaran itu tidak senang, mesti bergejolak hati manusia itu. Kok orang kepenak ya, malah sering membandingkan dengan yang ya. Ketika panjenengan tindak ke masjid, kemudian di jalan ada orang yang duduk nongkrong seneng wedangan omong-omong terus waktu kepenak ya kuwi aku kudu nang masjid dheweke kok penak iso nongkrong iso wedangan seneng ngobrol aku kok kudu nang masjid. Sehingga perasaan demikian itu akan menjadi tidak senang berjamaah. Nah ini bisa menyebabkan kita nifaq. Harusnya perasaan kita dibalik. Wah upama wong-wong kuwi entuk pituduh, ya, pasti dia akan bergerak ke masjid. Meskipun nanti masih mau wedangan lagi, tapi ke masjid dulu, alangkah baiknya begitu. Kemudian ya kita merasa ingin mengajak yang nongkrong-nongkrong itu untuk jamaah ke masjid. Tapi kalau perasaan yang seperti satunya tadi, kita lalu merasa berat. Liyane do kepenak-kepenak kok aku ngrekoso nang masjid. Nah ini ya. Kemudian juga dalam masalah rezeki, aku sing halalan thayyibah kok bandiku ming sithik. Kae sing sak karepe dhewe malah bandine opah. Seperti ini akan tidak menyenangkan ketika kita berbuat yang baik. Kita harus merasa senang ketika berbuat yang baik. Allah sudah memberikan ganjaran kepada kalau kita rajin berjamaah ya. Selangkah kita menuju masjid 10 kebaikan, selangkah dikurangi apa? Dosanya. Kemudian kita mendapatkan derajat yang tinggi, apalagi kalau subuh ya. Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan. Apalagi sebelum subuh bisa sholat fajar, khairum minad dunya wa ma fiha, lebih bagus dari dunia dan seisinya. Apa sugih banget awake dhewe. Ini adalah satu penguat dari kita untuk selalu senang untuk berbuat yang baik. Jangan membandingkan kepada hal-hal yang tidak bagus. Itu yang ketiga adalah nifaq. Ya. Jadi itu akan menjauhkan kita dari Allah. Kemudian yang keempat, yang bisa menjauhkan kita dari Allah adalah sifat kaslan, kusala, males.
Karena apa? Males ini akan membawa dampak yang tidak baik hubungan kita dengan Allah. Malas. Malas ini terjadi ketika himmah kita, kekuatan batin kita untuk menjadi orang baik itu kendor. Maka pengajian dulu di Masjid Jogokarian apa? Supaya tetap jadi wong apik apa? Ojo leren jadi wong apik. Nah ini mengatasi males itu loh sekarang ini. Males. Biasanya males ini dihubungkan dengan masalah tadi ya, seperti yang ketiga tadi. Masalah tidak menyenangkan. Males. Ketika malas ya. Ini hadir dalam diri kita harus bergerak untuk bangkit. Marilah kita bersyajaah, berani. Berani apa? Ya berani mengatasi apa yang ada pada diri kita. Berani. Berani ini membutuhkan kekuatan. Ketika kita sudah malas itu waduh. Berani ini membutuhkan satu kekuatan batin yang sungguh-sungguh. Disinilah akidah kita ini dipertaruhkan ketika kita malas. Maka kalau di Inggris itu ada beberapa gereja yang sudah berubah jadi masjid ya. Itu pertama kali mengapa gereja itu kosong ya karena malas. Malas itu bisa terjadi karena kita merasa terbebani dengan kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik kok malah menjadi beban. Jangan terbebani. Karena terbebani ini akan menjadikan diri kita tertekan atau stres. Maka tanda-tandanya ya anggere arep sholat kok malah wah aku anggere bar wudu iki kok malah wetengku lara. Kentat-kentut. Perut sakit itu tanda stres. Apalagi bapak-bapak yang menjadi imam ya, yang sudah menjadi imam masjid, ini sering juga wah ingin kau ngimami, wah ingin kau khutbah, sudah merasa terbebani. Ini harus dihilangkan, terutama dalam masalah yang untuk kepentingan umat, ya, untuk kepentingan umat. Ya. Pak Haidar itu mengatakan kita harus merajut kegiatan dan persatuan persaudaraan dengan siapa saja, merajut aktif jihad. Ini memang membutuhkan ya. Wajahidu fillahi haqqa jihadi. Berjuanglah kamu kepada Allah dengan betul-betul apa? Jihad. Ini mengatasi malas ini loh ya. Ini yang
harus bisa kita hadapi tadi ya, dengan jangan merasa terbebani ya, dengan apa yang kita kerjakan yang berbuat satu kebaikan. Insya Allah kalau malas ini ya, bisa hilang, maka kita akan enjoy mengerjakan kebenaran ini, akan merasa fit, akan merasa senang. Maka ketika kita mau pengajian kok ada rasa malas, hapus. Apa kok arep lingguan wae, hapus. Ini sebab disitulah ya kita akan mendapatkan kesenangan. Maka disinilah ya sebagai penggerak ya, itu ya kita membuat supaya kebaikan itu tidak menjadikan kita atau jamaah itu malas. Ya, tidak apa-apa pengajian ada snack, gitu, ada minuman. Ini supaya hadirnya itu apa? Senang. Ya. Masjid, ya, supaya menyenangkan, tidak apa? Membebani. Gerakan Muhammadiyah juga ojo doyak-doyak iuran. Tapi biarlah iuran itu dia merasa itu suatu kewajiban. Ya. Oh, jangan merasa aku ki ujung tombak ning ya ujung tombok. Nah, repot kalau sudah pernyataannya begitu. Ujung tombak harus merasa, wah, insya Allah kalau Allah meridhoi dan saya ikhlas, nah, akan menjadi sabiqum bil khairati biidznillah. Kita menjadi pelomba dalam perbuatan yang baik dengan izin Allah. Ya. Karena ketika kita mendapatkan apa petunjuk dari Allah kan ada 3. Ya. Ada yang menolak, ada yang apa setengah-setengah, apa namanya, apa muqtasid, betul. Ada yang sabiqum bil khairati biidznillah. Nah, kita harus pilih yang 3 ini. Nah, ini bisanya menjadi sabiqum bil khairat, sabik, pelomba, itu mengatasi malas ini. Mari kita menggerakkan Islam, ya, menggerakkan kita untuk taqarrub kepada Allah, mengatasi malas. Hadirin hadirat yang berbahagia, jadi 4 hal itu ya. Pertama, kita harus jauhi syirik, seperti sudah kami sampaikan selapan yang lalu. Kemudian kita harus menjadi ilhad, menyimpang dari kebenaran. Kita harus menghindari nifaq, menjadi orang yang munafik. Yang keempat, kita harus menghindari kaslan atau malas dalam bertakarub dan beribadah kepada Allah. Saya kira itu saja yang bisa kami sampaikan, dan kalau saya masih diberi jadwal nanti 2024 ya. Oh, masih terus. Oh, ini Pak Imran menyatakan masih terus ya. Insya Allah kita akan bertemu di tahun yang baru, tahun 2024, tahun yang penuh perubahan. Nah, pimpinannya berubah ya, pasti berubah, presidennya pasti berubah ya. Tanggal 14 Februari kita siap
untuk memenangkan yang benar, menanamkan yang baik. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.